Ya, shalom. Shalom Aleichem bersama Masya. Bagi seluruh yang pemirsa yang menyaksikan video ini. Hari ini saya akan membawakan tentang peranan Maria. Mungkin berkaitan ya dengan pembahasan Senin yang lalu yang dibahas oleh Pak Erben tentang soteriologi. Nah, ini jarang sekali ya dijelaskan mengenai Maria ini dalam kaitannya tentang studi kristologi dan soteriologi. Ini sangat penting sekali. Ya, bisa di-slide-kan selanjutnya. Ya, berbicara tentang peranan Maria, itu tidak lepas dari kodrat Yesus Kristus. Nah, kita mengenal dalil dari Santo Ignatius dari Antioquia, murid dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, tentang Yesus sepenuhnya ilahi. Kita mengenal dalil itu kan ya. Yesus sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia, sepenuhnya insani. Kamil billahud wa kamil fi nasud. Nah, jika Yesus itu sepenuhnya manusia, lalu pertanyaannya, dari manakah kemanusiaan ini? Ya toh? Masakah Yesus hanya bayangan saja seperti pemikiran gnostik? Karena di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7, di sana jelas dikatakan bahwa sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Karena konteks di sana Yohanes sedang menghadapi bidat yang bidat gnostik Yunani ya, dari Kerentus, bahwa orang Yunani ini gnostik ini tidak percayai kemanusiaan Yesus. Firman Allah betul-betul menjadi manusia, mereka tidak percaya. Nah, jadi bukan hanya sekedar wacana dalam berteologi kita, tetapi untuk melawan lupa bagi orang-orang Kristen, khususnya ini di Indonesia. Ini sering ya, di Indonesia yang terkesan mengabaikan peranan Maria. Seringkali kita mengesampingkan peranan Maria. Bukan kita mendewakan ya, tapi rasa takut dan rasa hati-hati memang kita patut ya memiliki itu. Namun jangan terlalu berlebihan dalam berteologi tentang Maria ini. Nah, terlalu berlebihan yang mendewakan atau pemberhalaan sehingga mengesampingkan sosok Maria dalam kaitannya tentang Yesus. Selanjutnya. Nah, jadi peranan Maria dalam inkarnasi dan soteriologi. Firman Allah itu betul-betul menjadi manusia sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Di sana jelas bahwa firman Allah telah menjadi manusia. Nah, firman Allah itu menjadi manusia tidak dapat dipisahkan dari peranan Maria yang membuktikan bahwa firman Allah itu yang hilang. Ini slide-nya. Halo? Ya, maaf. Saya lanjutkan. Jadi firman Allah ini menjadi manusia, jadi tidak dapat dipisahkan dari peranan Maria yang membuktikan bahwa firman Allah itu benar-benar menjadi manusia. Maka Maria tidak boleh dianggap sebagai saluran. Ini seringkali kita mengatakan kita Maria ini hanya sebatas saluran saja. Analoginya seperti pipa, hanya saluran air, kemudian botol kecap. Kita mengambil kecapnya, kemudian botolnya dibuang. Mana mungkin. Hanya saluran saja seperti yang dipahami oleh kalangan tertentu.
seperti botolan kecap ataupun pipa yang seperti saya katakan barusan. Jadi bagaimana mungkin kecap itu dari botol atau botol berasal dari kecap? Kan juga tidak mungkin, ya toh? Nah, jika Sang Firman itu tidak mengambil kemanusiaan yang berasal dari kodrat manusia, maka dia tidak dapat menebus manusia karena ia bukan satu dan sama dengan kita manusia. Jadi kita ini, kemanusiaan kita ini ditebus oleh Tuhan Yesus ya. Tetapi kodrat kemanusiaan Yesus atau tubuh kemanusiaan Yesus ini berasal dari Maria. Jadi buah rahim Maria ini ya Yesus itu sendiri. Ketika kemanusiaan Yesus ini dibaptiskan, kemudian mati, kemudian bangkit dari kematian. Nah, sehingga Yesus ini menjadi sama, kodratnya sama seperti kita. Itulah pentingnya mengapa peranan Maria di dalam inkarnasi dan soteriologi tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karena itu peranan Maria harus dilihat dalam konteks keberadaan Sang Firman sebagai manusia. Jadi untuk dapat mengatakan dia betul-betul manusia, serentak sebagai anak Maria, Ibnu Maryam, berarti tubuhnya harus betul-betul berasal dari Maria. Harus betul-betul berasal dari Maria, benih dari Maria. Nah, ini catatan. Jikalau mengesampingkan Maria berarti mengecilkan arti kemanusiaan. Mengesampingkan Maria berarti mengecilkan arti kemanusiaan. Sang Firman atas Yesus ini atau Yesus ini, hal ini akan jatuh pada gnostik. Yang seperti saya tadi katakan dalam 2 Yohanes pasal 2, bid'ah gnostik yang tidak meyakini firman Allah benar-benar menjadi manusia. Jadi gnostik ini Yesus hanya bayangan saja, tidak benar-benar menjadi manusia. Itu tertera juga di dalam Injil Yudas dan Injil satunya apa itu? Istilahnya Injil-Injil gnostik, salah satunya adalah Injil Yudas. Jadi pemikiran gnostik itu mereka meyakini Allah itu ada dua. Yang satunya Allah baik dan satunya adalah Allah jahat. Jadi Allah yang perjanjian baru ini adalah Allah jahat. Kemudian Allah yang dalam perjanjian Allah dalam perjanjian lama ini adalah jahat, Allah perjanjian baru ini adalah Allah yang baik. Maka supaya Allah yang baik ini membohongi Allah yang jahat, maka dia harus merasuki tubuh Yesus tadi. Jadi kemanusiaan Yesus atau tubuh Yesus itu tidak benar-benar bukan berasal dari firman Allah yang menjadi manusia tadi, menurut gnostik itu. Jadi hanya manusia biasa, tetapi itu disusupi oleh Allah yang baik tadi. Maka pemikiran gnostik supaya, karena tubuh ini kan kotor menurut gnostik, filsafat Yunani. Tubuh ini kotor. Maka di dalam Injil Yudas mengatakan, biarlah saya pergi dari tubuh kemanusiaan yang fana ini, yang jahat ini. Nah, itulah maka di dalam Injil Yudas, Yesus yang sesungguhnya menurut Injil Yudas, Yesus yang sesungguhnya adalah Yesus yang berada di Bukit Zaitun bersama Yohanes. Nah, Yesus yang berada di dalam penyaliban, yang dicambuki, yang dipukuli, yang disalibkan itu adalah bayangan saja menurut gnostik. Yang sesungguhnya adalah mengikuti yang bersama dengan Yohanes di Bukit Zaitun. Nah, itu kira-kira pandangan dari gnostik ya. Tapi kita tidak mempercayai bahwa Yesus bahwa Yesus adalah bayangan. Tetapi Yesus adalah benar-benar menjadi manusia. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya ini. Nah, di dalam Konsili Efesus tahun 431 ini secara historis di dalam sejarah gereja ya.
Konsili ketiga diadakan di kota Efesus. Tatkala menghadapi seorang patriark yang bernama Nestorius. Patriark itu pemimpin gereja ya, patriark dari Konstantinopel. Nah, Nestorius mengatakan, Nestorius ini memahami bahwa Maria itu hanya melahirkan kemanusiaan Kristus saja. Jadi bukan bukan kemanusiaan Sang Firman ini bukan berasal dari firman Allah. Tetapi yang dilahirkan Maria adalah hanya manusia biasa. Nah, maka segenap gereja di dalam konsili Efesus berkumpul. Di sana ada uskup agung, segala wilayah uskup agung itu berkumpul di sana, maka menentang apa yang dipandang oleh Nestorius ini. Sebab Nestorius mengatakan Christotokos, pemberi lahir manusia Kristus. Nah, maka gelar Theotokos yang dirumuskan di dalam konsili Efesus ini adalah pemberi lahir yang ilahi. Jadi bukanlah Allah Ibu menurut kaum polemikus. Bukan berarti Maria ini sebagai Allah Allah Ibu di samping Allah Bapa. Kan ada juga Allah Bapa, kemudian Allah Ibu, kemudian Isa sebagai Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, jadi gelar Theotokos ini adalah bukanlah Allah Ibu seperti dalam pandangan Mariamin atau Poliridianism yang disalahpahami oleh kaum polemikus Muslim, tetapi gelar Theotokos ini menunjuk kepada pemberi lahir yang ilahi, yang dimaksud adalah firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus sebagai kodrat keilahiannya sebagai firman Allah adalah Allah. Sehingga gelar Theotokos ini begitu tepat disematkan kepada Maria. Nah, maka di sana muncullah dalil mia physis tonteon lokon sesar komeni. Jadi satu kodrat yang berasal dari dua kodrat. Nah, itu akan berkelanjutan pada konsili Kalsedon pada tahun 451. Ada beberapa gereja yang tidak menerima konsili Kalsedon, mungkin karena ada alasan politik ya, bukan karena teologi. Tetapi ada unsur politik yang tidak mengikuti, yang menolak konsili Kalsedon pada tahun 451. Nah, di sana terjadi dua rumusan. Yang pertama tadi satu kodrat ganda yang berasal dari dua kodrat, yang kemudian dua kodrat dalam satu hipostasi. Kalau saudara-saudara menyimak kalimat itu sebetulnya tidak ada perbedaan. Sama saja. Yang satu kodrat ganda berasal dari dua, yang satunya lagi dua kodrat di dalam satu hipostasi. Nah, tetapi dalam sejarah gereja itu menjadi pertentangan yang berkepanjangan. Kemudian pada tahun 1989 diadakan konsili di Wadi El Natrun. Nah, di sana para pemimpin-pemimpin atau uskup-uskup gereja berkumpul untuk mengadakan konsili untuk menyamakan pandangan. Ternyata dahulu kami salah memahami satu dengan yang lain. Hanya terkendala bahasa saja. Nah, gelar Theotokos juga berkaitan dengan penegasan tentang Ibu Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-42 sampai 43. Di sana Elizabeth dikunjungi oleh Maria, lalu kandungan yang di dalam Elizabeth ini melonjak, ya, maka Elizabeth mengatakan Ibu Tuhanku. Nah, itu merujuk kepada bahwa yang dikandung Maria itu bukan manusia biasa. Nah, ini yang lahir bukanlah manusia biasa. Dalam perut Maria, Yesus tetaplah Allah. Jadi bukan Allah itu baru ada, atau Yesus sebagai Allah atau Yesus sebagai Tuhan itu baru ada ketika dia dewasa atau ketika dia
dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tidak seperti itu. Tetapi Yesus tetaplah Allah sekalipun dia masih dalam keadaan bayi ya. Karena firman Allah menjadi manusia, tidak pernah terpisah dengan kemanusiaan. Nah, Konsili Efesus menegaskan kembali bahwa Yesus atau Yesua al-Masih adalah kalimatullah, dan dalam kodrat ilahinya adalah firman Allah adalah Allah, sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 1, fil badi'il kana kalimatu wal kalimatu kana 'indallah wa kana kalimatullah. Sangat indah sekali ya. Nah, serta kodrat kemanusiaannya yang sebelumnya dikandung oleh Maria dan lahir sebagai manusia Yesus, namun sedemikian rupa keilahiannya tidak pernah terpisah dari kemanusiaannya atau dengan kemanusiaannya, sehingga gelar walidatullah tidak dapat diartikan sebagai bunda sang Bapa. Nah, ini Yesus bukan sang Bapa, menunjukkan bahwa Yesus bukanlah sang Bapa, karena Bapa tidak mungkin dilahirkan dari rahim Maria. Jadi tidak dapat diartikan bunda sang Bapa, melainkan bunda firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Jadi Yohanes pasal 1 itu jelas sampai dengan pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14, 18 itu jelas dikatakan tidak pernah ada Bapa itu menjadi manusia. Tetapi firman Allah atau hipostasis firman Allah itu yang menjadi manusia. Dan Yesus pun disebut oleh Ignatius adalah manusia Allah. Nah, ini gambarnya sudah terlihat ya di sana. Di situ adalah tulisan dari Ignatius tatkala dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus bahwa Yesus adalah manusia Allah, antropoteo. Di sana jelas dikatakan sarkikos pneumatikos genetos ke agenetos en antropoteos. Menurut daging dan menurut roh, dilahirkan dan tidak dilahirkan, dan manusia Allah. Jelas sekali bahwa Yesus selalu berkaitan dengan Maria ibunya. Selanjutnya, nah ini sangat indah sekali saudara-saudara. Ungkapan seorang Katolikos yang bernama Timotius al-Awal dia menulis pada tahun 781 Masehi. Ketika di bawah dinasti Abbasiyah ya, di bawah pemerintahan Muhammad al-Mahdi. Ketika itu Timotius sedang berdialog dengan Muhammad Ahmad al-Mahdi ini tentang siapakah Yesus Kristus. Maka ungkapan ini dia utarakan kepada Muhammad al-Mahdi ini. Dia mengatakan kalimatullahul ladzi minal abi bi ilahan bi ghairi jasadan dunaum. Firman yang artinya adalah firman Allah itu lahir dari Sang Bapa secara ilahi, tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Kemudian an yulada min Maryam al-Adrai jasadan duna'ab. Dilahirkan dari Maria, perawan Maria, secara jasad tanpa seorang bapa. Loh, bagaimana? Firman Allah lahir tanpa bapak, firman lahir secara ilahi dari bapak tanpa seorang ibu, kemudian lahir dari ibu tanpa bapak. Ya kan? Menarik sekali. Nah, melalui Maria ini, maka firman Allah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Jelas sekali di dalam Filipi pasal 2, ayat yang ke-6, kalau tidak salah sampai dengan 11, jelas di sana dikatakan bahwa Yesus ini berkenosis, mengambil rupa seorang hamba manusia, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, mendapat keberadaan manusia dari buah telur Maria tadi. Sehingga ia dibaptiskan dalam kemanusiaannya. Tubuhnya dia masuk, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, tubuh yang sama kan, tubuh yang berasal dari Maria tadi.
dari buah rahim Maria tadi. Kemudian mati disalibkan, mati juga tubuhnya yang terlentang di kayu salib juga tubuh yang berasal dari Bunda Maria tadi. Nah, mati disalib dalam kemanusiaannya, serta bangkit dari kematian juga dalam kemanusiaannya. Tidak pernah dia bangkit tiba-tiba roh kayak demit gitu, enggak mungkin, ya kan? Tetapi bangkitnya dia juga dengan kemanusiaannya itu yang dimuliakan. Nah, itu juga berasal dari Bunda Maria. Dan kita boleh diselamatkan. Jadi karya Kristus itu mulai dari lahir, kemudian pembaptisan Kristus ya, karya-karya Yesus selama dia berada di dunia, kemudian mati, kemudian bangkit. Karya-karya itu juga tidak bisa dilepaskan dari kodrat kemanusiaan itu. Nah, kodrat kemanusiaan itu yang sama dengan kita. Kita ini ditebus. Oke. Nah, ini kesetiaan Maria. Nah, kesetiaan Maria pada anaknya, yaitu Tuhan Yesus, sampai menyaksikan anaknya mati di kayu salib. Jadi Maria ini juga memelihara ya, dia setia kepada anaknya, kemanapun Tuhan Yesus pergi. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-25. Serta Maria ini juga menjadi saksi bagi kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi bukan Yesus ini diserupakan. Tidak, jadi karena di sana ada saksi ibunya sendiri dan juga Rasul Yohanes di sana. Nah, kemudian kerelaan hati Maria bukan tanpa dosa asal. Mungkin ini agak ada beberapa ya, ada pandangan yang mungkin Maria ini terkandung tanpa dosa asal. Tetapi saya melihat kerelaan hati Maria inilah bahwa Maria ini dikuduskan karena dia kesediaannya, karena imannya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 34 dia mengatakan jadilah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dia rela ya atas tawaran Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah yang disampaikan melalui malaikat Gabriel. Nah, kemudian Maria memelihara firman Allah di dalam Lukas pasal 11 ayat 27. Ya memang benar bahwa Maria memelihara firman Allah. Mulai dari firman yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang berita sukacita ya, tentang kelahiran Sang Mesias itu. Dia terus memelihara itu. Kemudian derita ibu sesuai ucapan Simeon. Nah, ini saya lupa menampilkan ayatnya di sana bahwa Simeon mengatakan di sana eh, seperti pedang yang menusuk hatinya, ya kan? Nah, artinya apa? Derita Ibunda Maria ini derita yang menusuk seperti menusuk ke dalam hatinya adalah yang dialami adalah ketika dia melihat anaknya di kayu salib, yang anaknya dicaci maki, yang anaknya ini diolok-olok, dipukuli, kemudian sampai mati. Dia sangat tersakiti sebagai ibu ya, sangat wajar sekali, manusiawi sekali. Seorang ibu yang melihat anaknya mulai dari kecil dia bersama dengan ibundanya sampai dia dewasa. Nah, itu derita ibu yang begitu sakit ketika melihat anaknya ini mati di kayu salib. Kemudian Maria manusia pertama kali yang manunggal dengan Sang Firman Allah. Bagaimana kok bisa dikatakan manunggal? Nah, karena Firman Allah ini sudah masuk ke dalam diri Maria. Yaitu tadi buah rahim ovum Maria itu tadi adalah Yesus itu sendiri. Yesus yang adalah firman Allah. Sehingga dia satu-satunya manusia yang sudah manunggal dengan firman Allah itu. Dengan Allah itu sendiri. Nah, kemudian Maria sebagai ibu gereja. Karena mengapa Maria ini sebagai ibu gereja? Nah, gereja ini adalah tubuh Kristus kan? Kita ini adalah gereja, termasuk gereja. Gereja ini adalah tubuh Kristus. Kepalanya adalah Kristus dan kita ini gereja adalah tubuh Kristus juga. Nah, tubuh Kristus ini juga berasal dari Maria.
Oleh karena itu, hubungan ini juga tidak pernah terputus. Gereja dengan Maria juga tidak pernah terputus. Makanya ketika eh, Yesus hendak menyerahkan nyawanya, Yesus mengatakan kepada Yohanes, "Hai anakku, inilah ibu." Nah, kemudian selanjutnya, "Hai ibu, inilah anakmu." Jadi gereja juga tidak pernah terpisah dengan apa namanya, peranan Maria juga. Jadi Maria juga sebagai ibunda kita. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini nubuatannya Maria berkaitan juga selain dari kaitannya dengan kristologi, tetapi juga ada nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Nah, keturunan dari perempuan, Kejadian pasal 3 ayat 15, yang sangat terkenal sekali, di sana disebutkan oleh Bapak Gereja Irenaeus, murid dari Polikarpus, cucu rohani dari Rasul Yohanes, yang disebut sebagai proto evangelium. Nah, jadi Kejadian 3 ayat 15 ini merupakan Injil yang pertama tentang nubuatan datangnya Sang Mesias, lahirnya Sang Mesias. Mengapa di sana dikatakan keturunan perempuan? Karena menurut tradisi Yahudi, yang notabene adalah patriark ya, berbudaya berdasarkan jalur laki-laki, tetapi di sana dikatakan keturunan dari perempuan. Sangat unik sekali. Tidak pernah ada keturunan dari perempuan, tetapi Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan keturunan dari perempuan. Artinya suatu saat akan ada anak lahir tanpa benih laki-laki. Nah, ini nubuatan yang berkaitan dengan Maria. Kemudian Maria tentang perawan. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Di sana juga dikatakan seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dalam bahasa aslinya adalah Bealma. Tetapi dalam Septuaginta itu menjadi diterjemahkan di dalam kata Parthenos. Itu menunjuk kepada keperawanan Maria, bahwa perempuan yang perawan ini adalah akan melahirkan Mesias. Nah, kemudian nubuat selanjutnya adalah perempuan merangkul laki-laki di dalam Yeremia pasal 31 ayat 22b. Jadi di sana ada kata sesuatu yang baru, ya kan? Sesuatu yang baru, perempuan merangkul laki-laki. Ini juga berkaitan nubuat tentang Maria di dalam perjanjian lama. Selanjutnya, nah ini, Maria sebagai penggenapan putri Sion. Jadi salam, ya kan, ketika malaikat Gabriel ini menghampiri Maria dengan kata diawali dengan ucapan salam. Itu berasal dari bahasa Yunani kaire, yang artinya bersukacitalah, ya kan. Nah, kata ini itu berkaitan juga dengan ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya pasal 12 mungkin ayat 6, saudara-saudara bisa cek sendiri ya di sana. Yesaya pasal 12 ayat 6, kemudian Zefanya 3 ayat 14 sampai dengan 15, kemudian Yoel pasal 2 ayat 21 sampai dengan 27, dan Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Nah, di sana konteksnya adalah umat Israel ini kan selalu oleh Allah ini dijanjikan tentang Mesias itu tadi. Maka selalu menggunakan kata kaire ini di dalam Septuaginta. Artinya bersukacitalah tentang apa? Tentang penggenapan atau tentang kedatangannya Sang Mesias. Ya, selanjutnya Maria merupakan kelanjutan dari umat Allah di dalam perjanjian baru. Nah, Maria merupakan kelanjutan dari umat Allah dalam perjanjian lama. Perjanjian lama ya maksud saya tadi. Di mana pergumulan umat Allah telah mencapai puncaknya. Dengan kerendahan hati Maria menerima tawaran tadi yang sudah saya jelaskan tadi, bagi kedatangan Mesias dan terciptanya umat yang baru.
Nah, jadi Maria ini betul-betul menjaga di dalam pergumulannya tentang kedatangan Mesias, maka Allah memilih Maria untuk menjadi sarana tentang kelahirannya Sang Mesias tadi. Selanjutnya, nah sekarang peranan dalam soteriologi, itu tadi peranan dalam kristologi ya, sekarang peranan dalam soteriologi. Tetapi juga tidak bisa dilepaskan juga dengan kristologi, karena selalu berkaitan antara kristologi dan soteriologi. Rahmat itu disalurkan melalui sang jasmani. Maka keselamatan itu bukan sekedar masuk surga. Jadi keselamatan kita itu bukan asal masuk surga aja, tidak seperti yang dipahami di luar sana, tidak. Tetapi keselamatan itu memulihkan kodrat kita yang dahulu diciptakan oleh Allah dalam plan keabadian. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah tidak menjadi mati, tetapi untuk hidup kekal, ya kan? Tetapi setelah kejatuhan manusia, ketika manusia itu setelah makan pohon pengetahuan baik dan jahat, maka manusia dikuasai oleh 3 hal. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Erben di Senin lalu. Saya hanya mengulang saja. 3 hal ini apa? 3 hal ini adalah iblis, kemudian dosa, kemudian maut. Nah, di dalam Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 2 ayat 17, di sana Allah memerintahkan manusia supaya tidak makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Semua itu boleh kamu makan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah itu janganlah kau makan. Ketika pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Di sana dikatakan kibeyum akhalka mimenu motamot. Nah, di akhir kata terdapat kata motamot. Artinya kalau dalam bahasa Ibrani akar kata yang diulang dengan kata yang sama, motamot itu akar katanya satu, maut, tetapi diulang 2 kali. Di dalam tradisi Yahudi itu disebut sebagai majestoutologia. Jadi pengulangan 2 kali itu artinya absolutely, maksudnya pastilah engkau mati. Maka di dalam terjemahan bahasa Inggris surely die, ya kan? Maka itulah yang menjadi midras Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23, bahwa upah dosa adalah maut. Nah, Paulus ini mengambil dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 tadi, bahwa ketika engkau memakannya pasti engkau akan mati. Nah, setelah manusia ini memberontak, setelah manusia ini mensalahgunakan kehendak bebasnya, ya kan, untuk tidak taat kepada Allah, maka manusia kita ini diselubung oleh iblis, dosa dan maut. Nah, itulah yang merasuk ke dalam tubuh kita. Ya, selanjutnya. Nah, saya jelaskan tadi iblis, dosa dan maut. Ini kaitannya dengan keselamatan, bahwa yang harus dilepaskan di dalam kemanusiaan kita adalah 3 hal tadi. Yang pertama iblis, orang yang kuasanya di atas iblis. Artinya Allah itu sendiri, seperti yang di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Di sana dikatakan dia yang tidak takluk terhadap maut, ya kan? Nah, kemudian dosa, berarti orang yang dapat menebus kita ini adalah orang yang tidak berdosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-5 di sana dikatakan Yesus tidak berdosa. Kemudian maut, berarti sosok ini tidak terikat oleh maut sekalipun dia telah mati. Tetapi Yesus kemudian bangkit mengalahkan kematian.
Yaitu kaitannya dengan soteriologi. Kemudian Hawa yang baru. Maria sebagai Hawa yang baru. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12 dan juga Galatia pasal 3 ayat yang ke-26 sampai 27. Nah, di sana katakan bahwa kita ini dibaptis setelah mengenakan Kristus. Ya. Jikalau kita mengenakan Kristus, tentu kita ini sudah memakai apa ya? Memakai di dalam teologis kita memakai tubuh Kristus gitu loh. Nah, maka Hawa, Maria sebagai Hawa yang baru ini adalah ibu dari segala yang hidup, yang ciptaan baru. Maka Hawa yang dulu adalah ibu dari segala yang hidup, dari semua yang hidup di dunia ini dalam tata susunan ciptaan yang lama. Namun dalam Yesus, melalui kebangkitannya kita masuk dalam keberadaan yang baru, yang sudah dimuliakan ketika Yesus setelah kebangkitan melalui baptisan yang jasmani itu diambil dari tubuh Maria juga. Yesus dibaptis, ya kan? Tadi saya sudah sebutkan. Maka hubungan kita dengan Maria adalah sebagaimana hubungan kita dengan Hawa pertama. Sehingga Hawa yang baru adalah ibu dari semua yang hidup, dari ciptaan yang baru, yaitu gereja. Jadi kita ini orang-orang percaya disebut sebagai gereja, itu ciptaan yang baru, dari Hawa yang baru juga. Sehingga melalui ketaatan Hawa yang baru siapa? Maria. Karena apa taat? Dia atas kesediaannya atau kerelaan hatinya tadi untuk menerima tawaran Allah tanpa syarat kan. Nah, dari Hawa yang baru ini lahir Adam yang terakhir, Adam yang baru. Dengan ketaatan Adam yang baru inilah maka Adam yang terakhir ini disalibkan sampai mati di kayu salib. Adam yang dahulu dan Hawa yang dahulu itu tidak taat karena telah memberontak sehingga mereka memakan buah pengetahuan tadi. Nah, inilah mengapa peranan Maria disebut sebagai Hawa yang baru. Kemudian selanjutnya, nah di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua sampai dengan 3. Ini tentang perawan Maria. Ini juga sangat kontroversial sekali mengenai peran Maria. Nah, gereja itu disejajarkan dengan Hawa juga. Ya kan? Seperti apa yang saya jelaskan tadi. Dan gereja dalam hal ini melihat tipologi dari bait Allah yang dilihat oleh Yeskiel pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, menurut tradisi Yesus itu memasuki Yerusalem tatkala tiba di Betfage, lalu memasuki bait Allah melalui gerbang kemurahan yang disebut sebagai Sya'ar Harahamim. Nah, yang pada zaman itu dikenal sebagai pintu gerbang indah. Nah, pintu gerbang indah ini saudara bisa cek dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang kedua. Nah, dahulu imam besar itu selalu masuk dari gerbang itu. Nah, ini kaitannya mengapa ya secara historis dan teologisnya mengapa mengapa Maria itu dipahami oleh gereja purba bahwa Maria itu selalu perawat. Nah, imam besar selalu masuk dari gerbang ini karena gerbang ini merupakan gerbang yang terdekat yang langsung menghadap bait Allah. Nah, menurut nubuat para nabi, sang raja penyelamat atau yang disebut sebagai Melek HaMasyiah akan datang melewati gerbang ini. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 7 sampai 10 dan Yeskiel pasal 43 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, dan selanjutnya nubuat mengatakan pintu gerbang akan tertutup sampai Mesias datang kembali. Nah, nubuat ini sebetulnya sudah digenapi. Tatkala Sultan Sulaiman yang pertama, penguasa dinasti Islam pada dinasti Utsmaniyah. Nah, dia
menutup gerbang itu pada tahun 1541 Masehi. Karena apa? Meskipun penutupannya itu didasarkan atas politik, dia menutup gerbang itu karena supaya orang-orang Yahudi tidak dapat masuk ke dalam Bait Allah. Karena apa? Karena di sana sudah terbangun 2 masjid. Yang pertama Masjid Qubatus Syakroh atau yang dikenal dengan, Dome of the Rock yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan pada tahun 695 Masehi, dan kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh anaknya Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan pada tahun 715 Masehi. Nah, itu pernah dilakukan. Kemudian pada ahli sejarah Muslim yang bernama Al-Maqdisi, gerbang ini dinamai sebagai Bab Ar-Rahmah, artinya gerbang rahmat. Karena menurut pemikiran Islam itu apa, ketika Isa Al-Masih nanti akan datang kembali, maka itu kuburan ya, itu kan sebetulnya kuburan. Jadi orang Islam itu, orang-orang Muslim itu sampai membeli tanah itu untuk dijadikan kuburan. Jadi ketika orang yang dimakamkan di situ, ketika Isa Al-Masih itu datang nanti yang kedua kali, maka mereka berharap jenazah-jenazah atau mayat-mayat yang ada di kuburan itu akan dibangkitkan lebih dahulu. Itu menurut menurut apa namanya, pemikiran mereka. Nah kemudian dan Yesus pernah memasuki gerbang ini, disambut dan dielulukan dengan lambaian lulah, yang dalam bahasa Ibrani atau daun palma ya, dengan seruan dalam bahasa Aram, Hosana barle Daud, Hosana lebar Daud, yang artinya Hosana bagi anak Daud. Nah jadi menurut pandangan Islam tadi seperti itu, nah tetapi bagi orang Kristen, itu adalah penggenapan ketika, Yesus memasuki gerbang ini ketika, terjadi perayaan Hosyanah Rabbah. Nah kemudian gerbang emas ini yang tertutup sampai kedatangan, kembali Mesias yang kedua ini melambangkan kesucian Bunda Maria, ya kan. Jadi kesucian ini sangat penting, sangat pantas dan selayaknya apabila rahim suci Bunda ini, maaf ini saya tertutup dengan apa namanya, raise hand. Raise hand-nya siapa? Adirian ini. Mungkin bisa di lower hand. Nah, jadi saya ulang ya, gerbang emas yang tertutup sampai kedatangan kembali Mesias yang kedua ini melambangkan kesucian Bunda Maria sebagai tabernakel di dalam perjanjian baru. Nah, demikian juga sangat pantas dan selayaknya apabila rahim suci Bunda Perawan hanya dikhususkan bagi firman-Nya yang kekal. Meskipun Yesus disebut mempunyai saudara, saudara namun itu bukan saudara kandung. Karena ya banyak di dalam perjanjian baru itu saudara saudaranya Yesus ya, tetapi saudara di sana bukan berarti saudara kandung. Sebab kata adelphos itu bermakna luas sekali. Bisa saudara tiri, bisa saudara sebangsa. Tetapi pada kenyataannya adalah Maria hanya melahirkan Yesus saja. Tidak pernah Maria setelah melahirkan Yesus, Maria punya anak lagi. Tidak. Nah selanjutnya, ya selanjutnya mana ini? Ah, nah, para teolog modern memang ya menyangkal keperanan Maria, ada beberapa ya, pada teolog-teolog modern masa kini. Itu menyangkal keperanan Maria biasanya mendaraskan pada Matius pasal 1 ayat yang ke-24. Bahwa, kata sampai tadi kan, kalau tidak salah dalam ayat itu ada kata sampai. Nah, namun di situ menggunakan kata Yunani sampai itu eos. Nah, dalam bahasa Aram adalah ad. Nah, misalnya dipakai dalam Kejadian pasal 28 ayat ke-25. Di sana dikatakan kilo min beka at am asyiti asyer diberati laka.
Nah, kata at ini dalam Septuaginta juga sama, digunakan menjadi kata eos. Persis sama yang digunakan oleh Matius dalam Injilnya. Nah, kata itu tidak berarti bahwa setelah Allah itu melakukan, apa yang dijanjikannya kepada umatnya, setelah itu meninggalkan mereka. Banyak ada kata sampai tidaknya di Kejadian pasal 28 ayat 25, tapi juga dalam, konteks Yakub juga itu juga ada kata ini. Masih banyak lagi dari apa namanya, dari nats Kejadian pasal 28 ini. Nah, maka Matius pasal 1 ini menggunakan gaya tutur bahasa Aram. Jadi keperawan Maria ini bukan hanya tradisi Katolik ya, tidak hanya tradisi gereja Katolik maupun, eee, gereja Ortodoks, tetapi memang fakta sejarah yang tidak pernah disangkal seluruh gereja purba. Nah, itu mengapa perawan Maria, dari gereja purba meyakini tentang kesucian atau keperawanan Maria. Selanjutnya, ini adalah tipologi ya, tipologi mengenai Bunda Maria ya, yaitu laut berau. Nah, jadi ketika Musa itu melewati laut, itu kan juga bangsa Israel. Jadi inti dari bangsa Israel adalah Yesus itu sendiri. Mengapa laut berau menjadi tipologi bagi Maria. Kemudian semak belukar di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1. Mengapa? Karena semak itu terbakar. Maaf, semak itu ada api, tetapi semak itu tidak terbakar. Nah, itu menjadi tipologi bahwa kelahiran Yesus bukan dari benih laki-laki. Nah, kemudian bait Allah tabernakel. Nah, dulu dalam kemah suci itu Allah hadir ya, hadir dalam apa namanya, ruang Maha Kudus. Allah selalu hadir dalam Maha Kudus dalam bentuk, cahaya, api. Nah, tapi dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 jelas di sana dikatakan Keiholokos, Sar Eskinito, kemudian dia diam di antara kita. Nah, diam di antara kita ini dalam bahasa Asia adalah eskinosen yang berasal dari kata shekinah. Nah, shekinah ini merupakan akar kata dari syakan yang artinya apa namanya, kehadiran ilahi Allah. Nah, kehadiran ilahi Allah inilah yang menjadi menjadi tipologi kepada ovum atau buah rahim dari Maria itu tadi. Kemudian peti perjanjian. Nah, di dalam peti perjanjian ini juga ada yang namanya, loh batu. Kemudian juga ada, mmm, apa namanya, tongkat harum yang berbunga. Kan tongkat tongkat itu kan kering kan, tetapi bisa berbunga. Loh mengapa? Nah, itulah menjadi tipologi. Karena, tidak mungkin seorang perempuan lahir tanpa benih laki-laki. Tetapi, eee, dengan nubuatan Sang Mesias, firman Allah, oleh karena Roh Kudus turun atas Maria, maka Maria dapat mengandung sehingga melahirkan Yesus sebagai manusia. Kemudian tangga Yakub. Nah, maksudnya tangga Yakub ini adalah saluran tangga Yakub. Jadi naik turun di situ kan apa namanya, ketika Yakub bermimpi kan, itu ada tangga malaikat naik turun. Artinya, terjadi apa namanya, jalan di sana. Nah, itulah menjadi tipologi tentang Maria bahwa nuzulnya sang firman Allah itu menjadi manusia. Nah, kemudian Esther, Esther ini banyak sekali, tentang kisah Esther bahwa dia ini membawa bangsa Israel ya. Nah, saya kira itu tipologi tentang Maria. Selanjutnya saya kira sepertinya sudah habis ya. Nah ini, kiranya risalah ini dipersembahkan kepada Sayyidina Yesus Kristus Mukholis al-alam, sang pangruat jagat demi pelebaran kerajaan Allah di bumi Pancasila. Ini lucu sekali penutupannya. Barik al-masjidil abi wal ibnu waruhul kudus al-ana wa kullu awanin wa ila asahil zakirin. Amin. Terima kasih, kira-kira seperti itu. Shalom. Amin. Terima kasih Pak Gigi atas pemaparannya. Ya. Mungkin teman-teman
Pak Gigi, Pak Gigi, Pak Gigi. Oh, Ya, ya, ya. jika ada Ya, halo? teman-teman yang Ya, halo? ingin Ya, bertanya, diperbolehkan apakah enggak? ya silakan, nggak apa-apa. Teman-teman diperbolehkan untuk bertanya, tapi mohon jangan menanggapi apa yang sedang dipaparkan oleh Pak Gigi tadi ya, teman-teman. Saya izin ke kamar mandi dulu ya. Oh ya, silakan. Bentar. Waduh. Silakan Pak Gigi. Ya. Mantap. Mohon tidak ada tanggapan ya, teman-teman. Kalau bertanya silakan. Mana? Oh, adik sebentar. Sebentar ya, Pak Adik. Ya, shalom. Ya. Oke, udah ke kamar, Pak Gigi. Kok di YouTube masih di situ deh. Pagi ini lah. Oh, di YouTube masih masih di situ. Oke. Ya, Pak Piang. Ya, ya. Mungkin bisa juga teman-teman menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Gigi gitu. Aku boleh tambahin? Ya, boleh lah, boleh. Ya. Tadi dari Mas Gigi Cak Jur itu senior gua, senior aku itu dari Cak Jur. Dia udah cukup dari sudut pandang si historical kan. Aku mau mencoba. Aduh, suaranya kok feedback ya? Sebentar. Sorry, feedback gitu ya, bentar ya. Ya, ya, ya. Peran Maria atau Mariologi ya, gitu ya, yang membahas tentang Maria itu sangat sentral bagi kekristenan, baik itu timur maupun barat. Kenapa? Maria oleh Yesus justru dijadikan kepada dengan murid-muridnya itu menjadi ibu. Itu ada di ayat Yohanes 19 ayat 25. Ini bisa aku sharing ya? Aku bisa sharing ya? Bisa. Oke. Yohanes 19 ayat 25. Ini penting. Maria itu sosok yang sentral, bukan sosok yang second opinion gitu, bukan. Dia sangat sentral. Kenapa, nanti aku jelaskan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Kan Yesus kan ibunya siapa sih? Maria ya. Dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya itu Yohanes, sampingnya berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Jadi yang menjadikan Maria itu sebagai ibu orang-orang percaya Yesus. Jadi bukan gereja, bukan Yesus. Nah, itu penting. Itu penting. Jadi kalau kekristenan itu sangat bukan mentuhankan, bukan. Maria tidak pernah menjadi Tuhan, bukan. Tapi sangat memuliakan. Kenapa sih Maria itu sangat sentral? Nah, ini ada meaningnya dari makna keselamatan itu ada. Oke. Sebentar. Jadi keselamatan itu tidak hanya bersifat rohani. Contoh kayak ke orang-orang mungkin di luar kekristenan, siapapun itu, bertanya, loh, Tuhan itu kan bisa ngampunin dosa. Nggak harus dari Yesus mesti turun, ngapain? Ngapain Yesus mesti turun? Kan bisa diampuni aja. Kan kayak gitu kan. Sesimpel itu. Seakan-akan manusia itu mendikte Tuhan dengan cara apa? Dengan logika yang nggak seberapa itu. Loh, Tuhan bisa kok ngampunin, kan seperti itu logika manusia. Tapi nggak seperti itu kerjanya Tuhan. Tuhan itu bekerja bukan seperti apa kehendak manusia. Tapi manusia itu bekerja menurut kehendak Tuhan. Itu yang mesti dibalik. Oke. Jadi keselamatan itu tidak hanya bermakna bersifat rohani. Nggak bersifat seperti semudah orang-orang sebelah.
Enggak seperti itu. Keselamatan itu adalah rahmat rohani yang disalurkan melalui yang jasmani. Itu penting. Melalui yang jasmani. Ya, semua keselamatan itu berasal dari darah, daging. Semua apapun itu, you name it, semua dari Alkitab. Orang-orang Umi nggak akan tahu itu. Orang-orang pemaham kitab-kitab itu pasti tahu namanya keselamatan, penebusan itu selalu dengan yang jasmani. Pasti. Bahkan pengorbanan pertama itu dilakukan oleh Allah itu sendiri. Dari mana? Ya, dari pada manusia Allah itu, Yahweh itu memberi pakaian kepada Adam. Lu pakaian itu diapain? Hewan itu diapain? Ya bisa dimatiin. Darah itu bercurah. Makna teologis itu nggak dipahamin oleh orang-orang Umi, nggak paham deh, nggak paham seperti itu. Sepertinya kayaknya hewan itu ngasal gitu. Bukan, ada meaningnya. Seperti itu. Sebentar, aku ini sebenarnya bab ini topik ini tuh topik kata kesasi gua nih. Jadi gue harus ngecek catatan gue nih, bentar ya. Itu kenapa Yesus itu harus mati? Bukan harus. Kenapa dia itu harus datang menjadi manusia? Firman itu datang menjadi manusia, bukan Tuhan ya, bukan Bapa yang menjadi manusia. Itu bukan pemahaman kekristenan, bukan. Kekristenan dari zaman mula-mula itu firman-lah yang menjadi manusia, bukan Bapa. Firman itu kenapa menjadi manusia? Kenapa nggak jadi kodok? Kenapa nggak jadi mobil? Kenapa? Karena itu. Nanti aku jelaskan tentang kenapa harus jadi manusia. Karena memang keselamatan itu bukan hanya tentang rohani, bukan tentang masalah diampuni. Oh, lu ampun, Pak, Papa, aku Tuhan ampuni dosaku, diampuni. Oh, nggak semudah itu. Dosa itu bukan sesimpel seperti itu. Lu buat dosa ampun, bukan. Enggak seperti itu. Makna dosa itu seperti apa? Enggak seperti itu. Ntar ya, gue catat dulu. Keselamatan itu bukan tentang masuk surga. Nah, itu penting. Keselamatan itu bukan tentang lu masuk surga atau enggak. Bukan. Tapi memulihkan. Tapi pemurnian kodrat manusia yang dari debu tanah itu dia. Kejadian 27. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, itu dipulihkan. Itu yang mau dipulihkan. Bukan tentang lu masuk surga atau neraka. Bukan. Itu bukan permasalahan di kekristenan, bukan. Karena apa? Karena manusia itu bukan diciptakan untuk mati. Kejadian 1 ayat 26. Itu penting. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kita di situ bukan tukang batagor. Itu Tuhan sendiri. Menurut manusia, itu kenapa disebut manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia. Bukan karena cuma punya akal, bukan. Gak sesimpel itu. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Kita itu punya kemuliaan Tuhan, tapi setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, sebentar. Kejadian 2 ayat 16. Nah, itu ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini lo boleh makan. Buahnya bebas, suka-suka lo. Tetapi ini ada larangan. Pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu jangan lo makan. Sebab pada hari engkau makan, engkau mati. Itulah kenapa manusia mati. Karena apa? Manusia itu pada waktu memakan itu, dosa yang menghampiri dia. Nah, Tuhan itu nggak pernah bersatu dengan dosa, iblis, dan maut. Nggak pernah. Manusia itu, Tuhan itu nggak. Kenapa dia diusir? Bukan karena menjadi khalifah di bumi. Bukan.
Bukan. Lo karena dia itu nggak bisa bersatu dengan dosa. Itu makna meaningnya. Meaningnya kekristenan itu seperti itu. Dalam Alkitab yang benar, Alkitab itu manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia. Mulia itu bukan cuma sekedar punya otak, bukan. Dia itu bukan diciptakan untuk mati. Can you imagine? Gue buat gelas. Kira-kira habis gue buat gelas, mungkin nggak gue bunuh? Gue banting gelas itu. Gue udah kelar, oke selesai. Gue banting. Nggak mungkin. Bagaimana Tuhan itu menciptakan sesuatu hal yang paling dia sayangin, tapi dia harus mati? Enggak. Kematian itu akibat dari pelanggaran manusia. Hamartia namanya. Melenceng dari kehendak Bapa, kehendak Allah yang manusia itu diciptakan untuk gambar dan rupa Allah yang dia punya kehendak. Mereka itu, manusia Adam pertama itu lebih memilih kehendak iblis. Bentar, Pak Ade. Pak Ade, kita kan topiknya tadi pembahasan Pak Gigi tentang peranan Maria. Iya, sebisa mungkin kita jangan melebar jauh dulu. Nah, itu bisa topik buat kapan-kapan buat di CA juga. Oke, boleh. Iya, mungkin lebih spesifik lagi tentang peranan Maria, Pak Ade. Nah, kenapa Maria? Nah, Maria ini sebentar. Kenapa Maria itu adalah Hawa yang kedua? Hawa yang kedua, benar. Kenapa? Kejadian 3:20. Ini gue harus pendekin karena ini permintaan dari ini kan. Kejadian 3:20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya kan? Ini terkait sama topik nih. Sebenarnya nyampe ke situ tuh panjang sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia, untuk dan untuk istrinya itu lalu mengenakan kepada mereka. Nah, apa kaitannya dengan Maria? Maria itu justru ibu dari orang yang hidup, seperti yang tadi aku bilangin di Yohanes 19 ayat 25 dan 20. Ini paralel nih. Karena ini harus singkat, jadi gue harus menjelaskan ini dengan kesingkatan kan. Nah lihat. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada gue, ibu inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dialah yang menjadikan. Jadi kekristenan itu kenapa disebut lahir baru? Nah, kan ada tuh istilah lahir baru. Ini panjang lagi nih Pak. Kenapa disebut lahir baru? Dari sini manusia itu diciptakan bukan manusia lama seperti Adam, bukan. Tapi kita diselamatkan justru karena Yesus Kristus itu yang lahir, firman itu yang datang menjadi manusia dalam kerai Bunda Maria. Itu sentral, Bunda Maria itulah yang dipulihkan melalui Yesus Kristus itu. Karena gua terbatas dengan waktu, sebenarnya itu panjang ceritanya sampai ke hal itu. Kenapa harus Maria? Kenapa bukan Sarah? Kenapa bukan yang lain? Itu ada. Tapi karena gue bukan pemateri, gue akan jawab. Inilah kaitannya sama Maria. Maria itu adalah tipologi dari Hawa. Tipologi dari Hawa. Dialah yang melahirkan yang segala yang hidup. Makanya disebutnya ibu yang hidup. Tadi di ayat berapa ya tadi? Tadi aku sebutnya di mana sih? Kemana tadi? Kejadian pasal 3 ayat 20. Yes, itu dia. Ibu yang hidup itu artinya. Nah, Maria itu ibu orang yang percaya. Itu tipologi. Tapi gue nggak bisa menjelaskan ini panjang, memang panjang. Gue ada 5 lembar ini tulisan gue tentang hal itu. Tapi kaitannya ya seperti itulah kira-kira. Thank you. Oke, makasih Pak De atas penambahan pemaparan peranan Maria. Mantap. Mungkin kita bisa jadiin bersambung ya. Bersambung. Iya, nanti peranan Maria itu. Bro Lukuliu, mungkin Cak Jur bisa jelaskan sedikit tentang Bunda Maria sebagai Theotokos. Mungkin itu bisa dipertegas seperti apa? Itu dari Lukuliu, Pak Erwin. Bukan Lukuliu moderator.
izin sama Lukulio. Kenapa lu kuliah? Api yang. Oh, lu itu dia makanya gue bingung. Ini nih. Aduh, saya kaget nih. Saya buka di HP nama Dukiyu mana nih? Oh, Aduh. oke, sorry. Iklan sebentar ya. Udah. Ya silakan Oke. Pak Gigi. Pak Gigi jelaskan tentang Theotokos ini Cajur. perlu. Cajur bro. Cajur. Manggilnya Oh, Pak Cajur Cajur ya, Pak Iya, Pak jangan Cajur. Pak Gigi. Ya silakan. Oke. Theotokos, ya. Gelar Theotokos itu memang disematkan kepada Maria karena Theotokos itu dibagi menjadi dua kan. Tokos itu pemberi lahir, Theos itu adalah Allah yang kaitannya dengan ilahi. Nah, Theotokos pemberi lahir dari yang ilahi. Jadi bukan berarti Maria ini melahirkan sang Bapa, tidak. Tetapi melahirkan sang firman Allah. Nah, firman Allah itu ya tentu adalah Allah itu sendiri. Sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi gitu loh. Namun itu kan karena menghadapi bidat nestoris tadi yang sudah saya jelaskan tadi kan, bahwa menegaskan, Theotokos itu menegaskan bahwa Kristus itu, kemanusiaan Kristus itu tidak bisa dipisahkan dengan keilahiannya. Jadi tubuh Yesus itu kan satu pribadi Yesus itu kan memiliki dua kodrat ya kan, sesuai dengan setelah dari konsili Efesus kemudian konsili Chalcedon. Nah, dua kodrat ilahi dan manusiawi. Nah, yang kedua kodrat ini tidak bisa dipisahkan, tidak bercampur baur, tidak dapat campur baur, tidak dapat lebur juga gitu loh maksudnya. Nah, inilah gelar Theotokos. Jadi pemberi lahir dari yang ilahi, yang dimaksud siapa? Yesus. Jadi seperti itu. Jadi istilah Theotokos itu menegaskan bahwa tentang keilahian Yesus ya. Jadi bukan seperti pemahaman bahwa Allah itu dilahirkan oleh Yesus begitu tidak. atau Bapa bukan. Karena jadi banyak begini, kan orang memahami. Ya. Jadi begini. Memang kristologi Antioquia dan kristologi Alexandria itu memiliki pandangan yang berbeda ya. Berbeda itu dalam artian Antioquia itu menekankan letter law. Kemudian Alexandria itu menekankan alegoris. Maka dalam kacamata Antioquia itu tidak mungkin Theotokos itu disematkan ke dalam Maria. Karena apa? Menurut kacamata Antioquia, Theos itu adalah Allah yang adalah Bapa. Nah, begitu. Latar belakangnya seperti itu. Nah, kemudian Alexandria tidak menggunakan Christotokos. Karena kalau Christotokos kan hanya Bunda Kristus saja. Hanya Bunda manusia saja. Bukan Bunda firman Allah. Karena dia menekankan namanya alegoris. Maka disebut sebagai Theotokos, pemberi lahir dari yang ilahi. Sebetulnya sama, ini menurut saya ya. Saya sebetulnya tidak masalah menggunakan kata Christotokos ataupun Theotokos. Tetapi ketika menggunakan Christotokos itu harus dijelaskan lagi. Betul memang Bunda Maria itu melahirkan Kristus. Tetapi Kristus apa? Masih koma ya, belum itu ya. Kristus itu bukan manusia biasa yang dilahirkan oleh Maria, tetapi sesuai dengan Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan secara jasmania, di dalam dia secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Nah, sesuai dengan itu. Oke, berarti kan gini, yang selama ini kan orang memahami tentang Theotokos, itu kan mereka pahami ini hanya dalam makna teks. Padahal sebenarnya kan harus dipahami dalam makna konteks. Konteksnya di sini kan ada penekanan yang mau menegaskan tentang keilahian Yesus. Jadi bukan hanya kemanusiaannya, karena waktu itu ada sekelompok orang yang meragukan tentang keilahian Yesus itu. Jadi itu yang perlu kita tegaskan juga. Jadi jangan dipahami arti Theotokos di sini secara hurufiah atau secara teks, tetapi harus dipahami secara konteks. Jadi kalau hanya teks yang dipahami, maka akan jadi penafsiran ngambang atau pengertian ngambang. Tapi kalau kita memahami dalam konsep konteksnya waktu itu, maka sangat tepat. Justru menegaskan tentang keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus
yang memang benar-benar bahwa dialah keilahian dan kemanusiaan itu satu di dalam dirinya. Ya, Oke, itu aja dari saya. ya. Aku Kak Jur. tambahin. Ya, Jadi pada waktu itu ada pandangan kalau misalnya Theotokos itu salah. Aku nggak perlu sebut siapa ya. Tapi yang benar itu adalah Christotokos. Dia itu ya manusia, bukan Allah. Nah, kenapa dari Gereja Timur itu menyangkal itu? Loh, kalau misalnya dia hanya dijadikan seperti Christotokos, jadi ada masa di mana Yesus sebagai manusia itu belum jadi Allah, bukan Allah. Jadi ada masa di mana Yesus sebagai manusia itu masa kekosongan di mana dia bukan Allah. Kapan dijadikan Allah? Nah, itu yang ditantang Itulah yang ditentang oleh pihak gereja pada waktu itu. Aku nggak perlu sebut itulah siapa itu. Ya, jadi memang menegaskan bahwa Yesus itu tidak menjadi Allah, Yesus itu baru menjadi Allah ketika disalibkan, tidak. Tetapi makanya tadi kan saya katakan dalam perut Maria pun dia tetap Allah. Allah. Gitu. Sebagai firman. Dalam, ya, oke. Gitu. Ya, saya pikir kembali ke Apiang. Ya, cukup. Terima kasih. Itu Pak Charlie. Oh, mana? Ko Charlie. Oh iya, silakan Ko Charlie. Mungkin Ko Charlie. Ya. Bukan tambahan. Wah, ini atau, ya ini nanya. Penambahan aja. Ini kan suhunya. Saya mau nanya bahwa Theotokos itu sama Bunda Allah itu sama nggak sih? Kan kalau di Gereja Katolik Barat kan dikatakan Maria adalah Bunda Allah. Ya, Gitu. Sama aja ya. Sama saja. Bentar Pak Ade, sabar. Sama. Bunda Allah kan cuma nanya itu aja sih. Ya, sama. Bunda Allah yang dimaksud adalah Bunda Firman Allah gitu loh maksudnya. Oke, thank you. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Ada lagi? Resen kalau bisa. Aku nanya sama Cajut. Ya. Kenapa sih? Ini aku tadi nggak terlalu melihatin ya, kan aku baru gabung ya. Kenapa sih ada kesalahpahaman tentang Maria ini? Seakan-akan bahkan sampai di Maria itu dituhankan. Ada di Maria Metes ya. Itu kenapa sih banyak orang-orang di luar sana itu salah pahami itu, kira-kira menurut Cajut gimana? Oh ya, bagus. Memahami apa? Sebagai Tuhan. Yes. Sebagai Tuhan, dituhankan, seakan-akan dituhankan itu. Dia sebagai Tuhan yang kedua gitu loh. Karena dia melahirkan Allah, melahirkan itu kan seakan-akan dia itu ya punya kuasa untuk melahirkan. Lu nggak lahir karena kalau lu lahir karena dari gua, kan seperti itu kira-kira. Nah, kira-kira kesalahpahaman tentang orang-orang mengenai di luar itu, orang-orang mengenai Maria itu yang menuhankan Maria dan gue mesti ngomong ini Katolik itu bukan menuhankan Maria. Gue bukan Katolik, tapi gue bilang Maria itu bukan dituhankan oleh Katolik, 0. Itu harus. Nah, pertanyaan. Mungkin gini, Bro Adi. Mungkin yang mau ditanya Bro Adi kan ada orang mengatakan bahwa Tritunggal itu Allah, Maria dan Isa. Betul. Nah, itu. Ya, itu aja poinnya. Iya, jadi ya silakan. Ya, tapi kalau ngomong gitu. Nah, menurut penulis penulis Muslim yang sangat jujur ya, yang bernama Munim Siri itu mengatakan begini, bahwa pra-Islam di Jazirah Arab itu terjadi pelarian dari para bidat-bidat ya, nggak tahu para bidat mana, tapi menemukan salah satu aliran yang disebut sebagai Mariamen tadi kan, Koliridianis. Jadi Koliridianis itu kan dari kata koli atau apa saya lupa, yang artinya roti gepeng bunder gitu. Makanya kan sekarang ada yang namanya roti Maryam. Nah, itu sebenarnya berasal dari sana gitu. Nah, dia mengatakan di sana itu mengatakan memiliki pikiran begini. Allah, kemudian Maria dan Isa
Jadi sebelumnya kan, sebelum siapa Muhammad lahir, itu muncul juga pertama adalah Allah. Allah diyakini sebagai dewa tertinggi, belum sebagai ini ya, belum sebagai Tuhan ya, belum sebagai Allah Subhanahu wa taala, belum. Hanya sebagai batas dewa tertinggi. Nah, kemudian setelah dewa tertinggi itu ada yang namanya Dewi siapa namanya? Dewi Fortuna. Ya, Dewi Fortuna. Itu juga dipahami sebagai apa namanya? Allah kedua setelah Allah dewa tertinggi tadi. Tapi ada juga Dewi, namanya Dewi Fortuna tadi. Nah, setelah masa Dewi Fortuna tadi, ada masa aliran Kristen mungkin ya, bekas aliran Kristen mana, kemungkinan itu membawa apa namanya, membawa pemikiran tentang Maria, membawa tentang konsep Maria. Nah, maka di situ terjadi bahwa Maria ini menjadi pengganti dari Dewi Fortuna gitu, menjadi apa namanya, kedudukannya disamakan dengan Dewi Fortuna. Maka dari situlah Muhammad dalam Quran itu Baginda Muhammad. Dalam Quran mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan Allah, Maryam dan Isa sebagai ibu Tuhan, ya kan, ada dua Tuhan dari selain dari aku. Nah, ya konteksnya seperti itu. Pernah ada terjadi di sebelum pra-Islam ya, sebelum Islam muncul, sebelum Muhammad lahir. Jadi ada memang. Jadi kedudukan Maria ini disejajarkan dengan Dewi Fortuna. Makanya ada setelah Dewi Fortuna, putri-putrinya ada yang namanya Almanat, Al-Usa, dan Alata. Nah, jadi kayak ada pernikahan apa namanya? Pernikahan Tuhan, pernikahan pencipta itu adalah itu lahir juga dari apa namanya? Dari pemikiran Persia sebetulnya. Oke. Perkembangbiakan. Mantap nih sih. Mungkin ini topik tentang Maria, Isa dan itu nanti ada topik lain kurasa ya lebih tepatnya. Tapi karena udah disentuh tadi. Oke, kembali kepada Bro moderator. Lukiu. Ya, Terakhir, ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Karena narasumber juga perlu istirahat ya teman-teman. Nanti bisa dilanjutin. Masih 10:30. Iya. Oh, masih bisa, masih kuat on fire. Ojo ke susu. Oke. Bisanya Pak Bagus aja ke susu wae. Oke. Ya. Kalau narasumber sudah bilang begitu, jadi mungkin banyak teman-teman yang ingin bertanya nih. Sekarang Pak Anton. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih admin kesempatannya. Baik, selamat malam Cak Jur. Ya, selamat malam juga. Cak Jur, aku mau tanya tentang satu hal aja sih untuk akhir kisahnya Maria ini. Kan kebetulan kalau dari Katolik itu ada anggapan bahwa gereja Katolik Maria itu ketika di akhirnya itu langsung diangkat ke surga. Nah, kalau menurut pandangan Cak Jur sendiri ini gimana? Apakah mengalami proses kematian dulu atau enggak? Ya ini menarik ya. Oke, menarik ya. Sebelum saya masuk ke dalam itu kebangkitan Maria. Nah, ini perlu saya ceritakan. Ini juga mungkin menarik juga. Bahwa Maria, menurut tradisi gereja, ada tradisi gereja yang mengatakan Maria itu dulunya apa namanya pernah mengirimkan makanan dari langit. Jadi Allah itu menurunkan makanan dari langit ditujukan kepada Maria. Itu sebetulnya tradisi gereja gitu loh. Sebetulnya ya, kemudian masuk ke dalam literasi Quran. Nah, mengenai kematian Maria, kalau dalam gereja mungkin gereja Ortodoks ya. Kalau gereja Katolik saya mungkin bisa cari yang menjelaskan. Dalam gereja Ortodoks itu Maria mengalami kematian dulu. Ya toh, Maria itu mengalami kematian dulu. Nah, kematiannya itu di Efesus. Bersama murid-murid berkumpul di Efesus. Nah, kemudian ada salah satu murid yang bernama Thomas itu karena dia ada di India bulbul lehe itu. Nah, dia enggak bisa kan, enggak begitu cepat karena jaraknya terlalu jauh. Maka
Maria ini setelah mati, kemudian Yesus datang. Yesus datang untuk menjemput Maria. Nah, Maria kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Nah, ini menurut tradisi gereja Ortodoks ya. Soal percaya atau tidak itu urusan saudara-saudara. Nah, setelah mati kemudian Yesus datang, kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Jadi salah satu-satunya manusia yang dibangkitkan, yang mengalami yang namanya pemuliaan itu hanya Maria setelah Yesus. Jadi sekarang Maria ini ada di surga menurut tradisi gereja Ortodoks, gereja Purba, dan juga gereja Katolik mungkin juga. Makanya kondisi di makam Maria sekarang kosong sama dengan kondisi makam Yesus. Jadi Maria memang betul-betul bangkit dan dinaikkan oleh Yesus, mengalami teosis juga. Nah, kemudian setelah bangkit itu Thomas datang. Jadi agak telat lah Thomas itu. Cuman dalam perjalanan itu dia saya ingat itu di apa namanya, Thomas diperlihatkan lah bahwa ibaratnya diperlihatkan Maria gitu. Maka Thomas menceritakan kepada murid-murid. Seingat saya seperti itu. Tetapi pada intinya gereja Purba, gereja Ortodoks maupun gereja Katolik meyakini bahwa Maria itu dibangkitkan mengalami kebangkitan dan naik ke surga. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Jur. Ya. Pak Yuri, sebentar Pak Yuri. Pertanyaan aja Pak Yuri ya. Tanggapan nggak ada Pak Yuri. Silakan. Bukan Maria Alkit ya, beda ya. Pak Yuri. Ya, Sagala. selamat malam. Ya, halo. Ya, selamat malam. Tadi ada sempat dibicarakan apa ya, mengenai Koliridianisme. Iya, itu apa pemicunya itu Pak? Kok bisa muncul pemahaman seperti itu? Pemicunya ke di mana itu? Yang sampai dipelesetkan ke Arab sana katanya. Ya, pastinya saya kurang tahu. Cuman berdasarkan literatur literatur Islam sendiri, itu saya sudah sebutkan tadi bahwa sebelum pra-Islam itu ada yang namanya pemahaman tentang dewa tertinggi. Jadi Allah itu belum sebagai Allah Subhanahu wa taala, Pak. Hanya sebagai dewa loh ya, bukan Tuhan alam semesta, tapi dewa tertinggi yang namanya Allah. Kemudian ada lagi yang namanya Dewi Fortuna yang kedudukannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tadi yang disebut dewa tertinggi. Nah, kemudian datanglah salah satu kelompok dari mana membawa tentang Maria gitu loh. Maka di sana terjadilah Maria ini menggantikan posisi Dewi Fortuna. Dengan posisi Dewi Fortuna sebagai apa? Sebagai ibu Tuhan. Nah, mungkin juga ibu Tuhan ini berasal dari sini. Tapi kita tidak meyakini. Nah, kata koliridianis itu berasal dari koli yang artinya roti gepeng bundar. Makanya ada roti Maria yang buat dijual di Ampel di Surabaya itu ada roti Maria itu. Enak sekali saya makan ya. Subhanallah, Masya Allah ya. Terus, nah roti bundar itu dibuat ibadah oleh kelompok ini gitu loh. Dibuat penyembahan kepada Maria menggunakan roti itu tadi. Menurut literatur para sejarawan pra-Islam seperti itu. Pastinya saya ya enggak tahu, tapi menurut literatur yang saya baca seperti itu. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman yang mau bertanya lagi? Saya pikir udah mantap, nanti minggu depan lagi dengan topik yang baru. Betul. Iya, Betul. dulu dah. Ya. Coy, biar nggak terlalu lama. Ya, saya tutup dulu ya, bentar. Terima kasih. Itu tadi saya lupa ya. Itu tadi ada gambar mungkin gambar tadi ada gambar gerbang emas, mungkin kalau saudara-saudara ini gambar apa itu. Gambar bangunan tadi kan ada ya. Nah, itu gambar gerbang emas yang saya sebutkan tadi, Golden Gate.
Jadi Yesus dulu itu pernah memasuki gerbang itu sebelum masuk ke Bait Allah. Jadi apa namanya, jalurnya lewat situ. Nah, itu kaitannya dengan apa namanya, imam besar, nubuatan imam besar yang akan memasuki gerbang emas tadi. Nah, ini deh gambar ini. Nah, ini maksudnya. Jadi saya mungkin saudara-saudara tadi, ini gambar apa ini? Itu yang saya maksud tadi. Ini adalah gerbang emas namanya Golden Gate. Nah, sampai hari ini tidak pernah dibuka. Nah, karena memang tergenapi gitu loh. Ini gerbang emas ini. Tidak pernah dibuka. Tertutup sampai Sang Mesias datang. Nah, ini kan tergenapi gitu loh. Secara apa? Secara teologis juga tergenapi, secara historis juga tergenapi. Ya kan? Ini gerbang emas namanya Golden Gate. Jadi nggak boleh ada yang ke situ tuh. Ya, saya kurang tahu, tapi terbukti bahwa sampai hari ini tidak pernah dibuka gitu loh. Nggak bisa. Makanya orang Islam sampai membeli tanah ini untuk apa? Jadikan kuburan. Oh. Iya, dijadikan kuburan. Orang apa? Orang Islam. Yang berada di sana tuh membeli kuburan, membeli tanah ini untuk jadikan kuburan, karena untuk apa? Mereka kan percaya bahwa Isa Al-Masih itu datang kedua kali kan. Nah, oh, ini ada filmnya nih, pernah gue tonton. Ya kan? Ada filmnya, jadi di situ dijagain sama kuasa kegelapan, istilahnya iblis lah, raja malaikat iblis ya, tapi dia jaga pintu situ, siapa yang percaya masuk situ nggak bisa. Gokil memang nih. Ya gitu, ceritanya gitu. Jadi ini memang pernah dimasuki oleh Yesus gitu loh, ketika apa namanya, ketika perayaan Hosanna Rabbah. Makanya di dalam mana itu Perjanjian Baru, ketika umat mengatakan, orang-orang di situ mengatakan Hosanna lebar Daud, Hosanna di tempat Hosanna bagi anak Daud. Nah, itu kan Yesus naik keledai kan, kuduk. Nah, itu naiknya apa, lewatnya dari situ, dari gerbang itu, karena langsung masuk ke bait, dekat dengan bait Allah. Nah, setelah Yesus itu masuk situ, setelah itu tidak dibuka lagi. Tadi kan saya jelaskan tentang Sultan Sulaiman yang pertama pada dinasti Utsmaniyah, menutup pada tahun 1541. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cakjur. Ini adalah gereja Kanisah Al-Bisyara, gereja yang sekarang dijadikan gereja kabar gembira, di mana di situ terjadi dulu ya, Maria menerima kabar gembira tentang kehamilannya, tentang akan kelahir anak seorang Mesias tadi. Jadi ini gereja, dibangun gereja yang namanya gereja kabar gembira di Nazaret, Kanisah Al-Bisyara. Ini tadi lupa ditampilkan ya. Oke, Bro Apiang. Oke, terima kasih Pak Cakjur. Kopiang, satu pertanyaan boleh nggak Kopiang? Gimana Pak Cakjur? Nggak apa-apa, silakan ya. Silakan. Itu Maria anak siapa, Cakjur? Maria itu anak Imron? Oh, bukan. Anak Imron atau bukan? Oh, bukan ya. Bukan. Oh, berarti bukan Maria binti Imron ya? Bukan. Maria itu anak Yoyakim dan Hana. Yoyakim dan Hana, lalu disebut sebagai Eli ya, nama lainnya Eli. Imran apa Imran? Amram. Amram namanya. Enggak, kalau yang sebelah kan ini menarik Maryam ya, binti Imron. Menarik. Ini dalam buku ini, Islam The Light of History, ini dikatakan di sini mengupas tentang Islam, bahwa kisah itu kan berasal dari Haran Gawaita. Haran Gawaita ini juga mengutip Haran Gawaita, kitab sucinya orang Mandean sama orang Sabi'in. Jadi ada kekeliruan tentang silsilah itu tadi. Jadi mereka yang mengutip tentang silsilah ini Maryam anak Imron itu berasal dari kitab Haran Gawaita. Ini ada di sini, Islam of Life History, karya dari Rafat Amari. Tapi jangan, ini yang punya cuma saya dan Gracia Pelo. Wih, mantap. Jadi teman-teman, pertanyaannya simpan dulu ya, mungkin buat nanti kita. Jadi kita
bisa lebih luas lagi. Kita hargai Iya. Pak Cajut. Ya, Ya, thank you moderator. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sebelum ditutup, mungkin Pak Erben pimpin doa penutup, Pak Erben. Oke, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran yang luar biasa boleh dipaparkan kepada kami melalui narasumber Cak Jur yang sudah menyampaikan dengan luar biasa. Berikan hamba-Mu hikmat, otoritas dari bawah Tuhan untuk dipakai Tuhan dalam menerangkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Sehingga kepalsuan yang merajalela di dunia ini boleh tercerahkan dan CIA juga diberkati Tuhan untuk membawa berita kebenaran yang menyapu bersih segala kepalsuan. Tuhan berkati tim dari CIA supaya ke depan makin kompak dan boleh terus berbuat, mempersiapkan materi yang boleh menjadi berkat dan mendewasakan pengetahuan dan iman setiap orang Kristen. Terima kasih, kami sungguh bersyukur buat hikmat dan penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami. Terpujilah Bapa di dalam Kristus Yesus dan oleh penyertaan Roh Kudus kami akan belajar terus untuk menyuarakan kebenaran-Mu. Amin. Amin Tuhan. Amin. Amin. Terima Luar biasa. Terima kasih, Pak Jur. Terima kasih ya. Amin. ya, terima kasih.